Nah, para pendengar sekalian ataupun para siswa yang melihat video ini, kita lanjutkan materi tentang struktur dan fungsi sel pada bagian ketiga, yakni mempelajari tentang organel-organel sel. Jadi maksudnya di dalam sel itu terdapat organ-organ kecil yang dikenal dengan organel. Jumlahnya cukup banyak. Nanti kita akan lihat satu persatu organel-organel sel tersebut, baik pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan. Nah, seperti yang kita lihat, itu adalah gambar sel hewan. Sel hewan memiliki bagian-bagian ya, yang paling luar ini namanya membran sel. Kemudian di dalamnya ini yang berwarna biru itu dikenal dengan sitoplasma ya, yang biasanya berisi cairan namanya protoplasma. Kemudian yang ketiga nukleus. Nah, ini dia. Ini nukleus ya, atau inti sel yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian badan Golgi. Nah, ini dia. Badan Golgi bentuknya. Ya. Kemudian retikulum endoplasma kasar ya, atau rauk retikulum endoplasma. Ya, mana dia? Kita lihat di sini ya, yang memiliki saluran-saluran yang ada bintik-bintiknya itu adalah ribosom. Jadi ini adalah RE atau retikulum endoplasma kasar atau rauk RE, karena dia ditempeli oleh ribosom. Nah, ini contoh ya, rauk endoplasmic reticulum. Kemudian yang kedua ada RE atau retikulum endoplasma halus ya, atau dikenal dengan bahasa lainnya, bahasa Inggrisnya smooth endoplasmic reticulum. Nah, ini dia juga memiliki saluran bentuknya hampir sama dengan RE kasar, tetapi dia tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, kalau ini kan ditempeli ribosom ya. Kemudian mitokondria. Nah, mana dia? Kita lihat di gambar ini. Biasanya ini banyak ini. Ini ada satu lagi. Ini mitokondria. Nah, kemudian ribosom. Nah, jadi sudah disebutkan menempel pada RE. Ini bintik-bintik hitam pada retikulum endoplasma ini ya, ada dua saluran retikulum endoplasma besar ini ditempeli oleh ribosom. Kemudian sentriol. Nah, di gambar ini dia ya, sentriol ini terlihat jelas saat sel hewan akan membelah. Kemudian lisosom. Nah, kita lihat di gambar. Nah, ini kalau pada sel hewan. Nah, kita lanjut lihat sel tumbuhan. Nah, ini merupakan gambar sel tumbuhan. Kita lihat perbedaannya. Kalau tadi sel hewan itu lebih oval ya, lebih membulat. Kalau pada sel tumbuhan itu karena dia dilapisi oleh dinding sel yang kuat, dia bentuknya agak persegi atau jajaran genjang ya pada sel-sel tertentu. Nah, bagian-bagiannya, kalau pada sel tumbuhan paling luar ini namanya dinding sel atau dikenal juga dengan cell wall. Kemudian di dinding sel itu ada celah. Nah, itu namanya ya noktah atau plasmodesmata. Kemudian kita lihat ke dalam.
ini ada berwarna hijau 1, 2, 3, 4. Ini seperti komponen mesin itu adalah klorofil ya. Ini tidak ada pada sel hewan. Begitu juga dengan dinding sel tadi, tidak ada pada sel hewan. Kemudian yang juga hanya pada sel hewan itu terdapat plastidnya. Kemudian vakuola yang besar. Selanjutnya yang lain ya, kita lihat tadi ada pada sel hewan, misalnya inti sel ya. Kemudian retikulum endoplasma juga ada pada sel tumbuhan. Ada yang kasar, ada yang halusnya juga. Kemudian ini ya, badan Golgi, tapi pada sel tumbuhan ini lebih dikenal namanya diktiosom karena fungsinya ada perbedaannya ya, ada perbedaan dengan fungsi badan Golgi pada sel hewan. Nah, ini lebih dikenal dengan diktiosom ya. Ini ada rongga-rongga, ini plasmodesma, ini untuk saluran ya, transportasi zat. Kemudian di sini pada sel hewan juga ada seharusnya tadi mikrotubulus ya. Nih yang memanjang, yang berwarna agak oranye ya. Nah, yang tidak ada di sini lisosom ya. Lisosom nggak ada pada sel tumbuhan. Kemudian sentriol juga tidak ada. Membran sel ada ya. Membran sel ada nih yang melengket dekat dinding sel. Nah, ini yang warna hijau yang tebal ini adalah dinding sel ya. Ini yang membuat sel tumbuhan itu kuat. Kita lanjut. Nah, ini gambar lain menunjukkan perbedaan sel hewan ya, berbentuk yang lebih oval. Sel tumbuhan bentuk di persegi karena dia memiliki dinding sel ya. Nah, ini persamaannya ada membran sel, perbedaannya ada pada sel tumbuhan kloroplas atau klorofil, nama lainnya. Kemudian ini ada sama-sama punya nukleolus karena sama-sama organisme eukariotik ya. Kemudian sama-sama memiliki mitokondria. Nah, pada sel hewan ada lisosom ya. Di sini tidak nampak sentriolnya ya. Nah, dan yang lainnya ada persamaannya. Kita lihat tabel berikut. Nah, ini perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan ya. Setelah ditabelkan ada beberapa perbedaan. Yang pertama, sel hewan tidak mempunyai dinding sel ya. Sel tumbuhan memiliki dinding sel. Kemudian yang kedua, sel hewan mempunyai sentrosom, sel tumbuhan tidak mempunyai sentrosom atau istilah lainnya sentriol. Yang ketiga, mempunyai lisosom ya. Dan sel tumbuhan tidak mempunyai lisosom. Yang keempat, sel hewan tidak mempunyai plastida ya. Ini zat warna ini ya. Nah, kalau pada sel hewan yang ada pigmen. Sel tumbuhan mempunyai plastida ya. Ini macam-macam dia ini warna-warnanya ya. Tapi yang lebih banyak dikenal itu kloroplas warna hijau. Yang kelima, sel hewan cadang makanan berupa lemak dan glikogen ya. Sementara sel tumbuhan cadang makannya berupa pati atau amilo. Nah, ini perbedaan komponen sel hewan dengan sel tumbuhan. Tapi dari segi sifat bisa kita tambahkan yang nomor 6 nih, sel hewan lebih kenyal ya. Dia tidak memiliki dinding sel, lebih elastis, sementara sel tumbuhan lebih kaku karena dia memiliki dinding sel nah, terbentuk dari glikogen ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu organel sel. Yang pertama ya seperti bulatnya tadi yang panjang ya. Ada lekukan-lekukan di dalamnya, itu namanya mitokondria. Nah, fungsinya
sebagai sarana respirasi sel, ya, respirasi sel atau penghasil energi. Nah, ini materi ini akan diperdalam di kelas 12 SMA ataupun MA, ya, bagaimana terbentuknya energi dalam bentuk ATP. Jadi fungsi mitokondria ini adalah fungsi utama yang merupakan the power house cell, ya, dikenal juga the power house cell karena dia berperan sekali, yaitu penghasil energi untuk merombak zat makanan di energi dengan oksigen, ya. Kemudian bentuknya bulat, oval, silindris dan lain. Kemudian secara struktur dia memiliki dua membran, luar dan dalam. Dalamnya itu berlekuk disebut krista. Kemudian terdapat matrix yang mengisi ruang antar membran, ya. Di antaranya ada air, protein, enzim, respirasi, ya, atau dikenal dengan sitokrom, garam, DNA dan ion-ion. Nah, itu penjelasan tentang struktur mitokondria. Nanti kita lihat gambar yang lebih besar. Selanjutnya reaksi-reaksi yang ada atau yang terjadi di dalam mitokondria tersebut. Yang pertama, reaksi dekarboksilat oksidatif. Kemudian reaksi Daur-Krebs. Dan yang ketiga, reaksi transfer elektron. Nah, ini adalah rangkaian reaksi respirasi di dalam sel. Ini nanti kita jelaskan di kelas 12. Kemudian retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. Secara struktur membrannya melipat-lipat yang disebut dengan lumen RE. RE ini dapat dibedakan atas, ya, tadi sudah dijelaskan, ada yang kasar yang ditempeli oleh ribosom, ya, ribosom tempat terbentuknya protein, ya. Kemudian agranular yaitu RE halus dan tidak ditempeli oleh ribosom, berfungsi untuk sintesis lipid. Fungsi RE secara keseluruhan, yang pertama tempat melekatnya ribosom, ya, terutama RE kasar, penampung protein dan penambahan karbohidrat, tempat berlangsungnya sintesis protein dan lemak, alat detoksifikasi atau penetral racun, dan alat transportasi molekul. Di fungsi RE ini sangat kompleks, ya, karena dia mendukung daripada proses apa saja yang terjadi di dalam sel, termasuk di dalam mencegah terjadinya keracunan pada sel. Kemudian ribosom. Ribosom ini sangat halus organelnya, fungsinya tempat berlangsungnya sintesis protein, ya, tempat pembentuk protein. Ribosom itu sendiri dibentuk di dalam inti sel atau di dalam nukleus. Kemudian yang keempat, aparatus Golgi, singkat dengan AG. Pada sel tumbuhan disebut diktiosom, ya, seperti yang disebutkan tadi, bersifat polimorfik, ya, yang mana mempunyai bermacam-macam bentuk seperti pembuluh, kantong, gelombang, mangkok. Ya, bagian dalam terdapat lendir namanya musim. Fungsinya secara umum penambah atau bereaksi glikosilat pada protein sehingga terbentuk glikoprotein. Kemudian tempat mensintesis glikolipid. Kemudian pada sel tumbuhan membentuk dinding sel yaitu selulosa dan pektin. Nah, jadi kalau membran sel hanya dibentuk oleh glikolipid dan protein, ya, sementara pada dinding sel dibentuk oleh selulosa ditambah pektin. Nah, itu yang membuat kuat dan keras. Kemudian pembentuk lisosom. Ya, jadi bagian aparatus Golgi ini bisa melepas membentuk kantong-kantong kecil yaitu lisosom. Ya. Kemudian juga pembentuk akrosom, terutama pada sel spermatozoa. Lanjut lisosom. Lisosom ini organelnya cukup kecil. Di dalamnya terdapat enzim, ya. Jadi namanya lisozim, tugasnya mencerna, ya, merombak bagian-bagian sel yang sudah tua, yang rusak, ataupun menghancurkan kuman yang masuk. Jadi tugas lisosom, ya. Nah, ini jika lisosom ini pecah, nih menyebabkan istilah penyakit silikon nih. Atau ada juga rematik, penyebabnya asam urat. Nah, ini
lisosom ini tidak boleh pecah, ya, nanti menimbulkan gangguan pada tubuh kita. Fungsi lisosom, ya, mencerna intrasel. Mencerna intrasel artinya mencerna di dalam sel. Nah, yang dicernanya itu ada zat-zat yang tidak berguna ataupun bagian-bagian organel yang tidak berguna, mikroorganisme, ya, seperti bakteri dan zat karsinogenik, dan ya. Ini ada bagian sel yang tidak ditekan lagi atau dikenal dengan autofagi. Ya, misalnya tugas lisosom ini pada saat kita masih janin dalam tubuh orang tua kita, itu jari-jari kita itu ada selaput. Antar jari kita itu ada selaput. Nah, selaput itu dihancurkan oleh lisosom sehingga jari kita sehingga terpisah. Nah, ini prosesnya namanya autofagi. Kemudian fungsi lainnya sebagai eksositosis. Nah, apa itu eksositosis? Ekso, keluar, ya. Pembebasan enzim keluar sel saat pergantian tulang rawan ke tulang keras. Jadi tulang rawan itu pada bayi dan lama-lama mengeras, sehingga ada enzim-enzim yang dibebaskan dengan bantu lisosom sehingga tulang itu menjadi tulang osteosit atau tulang keras. Kemudian sebagai autolisis, yaitu penghancur diri sel, ini terjadi pada berudu menjelang dewasa. Ini fungsi lisosom. Berudu itu kan awalnya dia berekor, ya, berekor, kemudian ya dia akan bagian daripada siklus hidupnya katak, metamorfosis katak, itu menghancurkan ekornya itu dibantu oleh lisosom. Peristiwa itu disebut dengan autolisis. Ini gambar membran sel yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kita lanjut. Ini tampak lebih jelas. Ini yang besar warnanya agak ungu, itu inti sel yang dibelah, ya, bentuknya benang-benang, itu adalah DNA. Bagian tengah adalah ada inti yang memadat. Yang perlu kita jelaskan di sini adalah gambar RE tadi. Ini dia. Di RE menempel pada inti sel. Salurannya terhubung ke inti sel karena inti sel mencetak ribosom, kemudian disalurkan ke RE. Ini gambar RE, ya, yang memiliki saluran-saluran. Ya, ini ditempeli oleh ribosom. Ini adalah RE kasar. Nah, ini juga retikulum endoplasmik, ya, juga membentuk semacam folikel, ya. Nah, ini ada bagian yang di bawahnya berupa protein itu dibawa ke membran. Jadi dia bagian lekungan daripada air ini bisa melepas sebagai alat sarana transportasi, yaitu berupa vesicle transport. Ini masih gambar RE, ya. Ini di bawah itu gambar RE juga, ya. Ini scan, nih, foto asli ini. Nah, ini yang halus, model ini raw retikulum endoplasma. Jadi ini yang kasar, ini yang halus. Kita lanjut. Nah, ini badan Golgi. Nah, ini bentuk gambarnya, ini bentuk asli bawah mikroskop, ya. Ini aparatus Golgi atau badan Golgi. Lanjut. Ini gambar apa? Ini gambar vakuola, ya. Ini pada sel tumbuhan. Yang ini merupakan gambar kloroplas. Ini nukleusnya. Nah, ini gambar mitokondria, ya. Ini gambarnya, dia dua lapis membran, terdiri atas dua lapis membran. Nah, ini bagian dalam membran yang memiliki lekukan-lekukan yang dinamakan kista, ya. Di dalam ada cairan namanya matriks. Nah, ini membran luarnya, ini yang di bagian dibuka, ya. Dibuka, bentuknya di dalam seperti ini.
Inilah foto bawah mikroskop, foto aslinya. Nah, ini merupakan gambar ya daripada, kalau kita lihat ini semacam rangka sel ya, mirip ya, mirip dengan apa tadi ya, sentriol, karena dia susun oleh mikrotubul ya. Ini pembentuk sentriol ini. Nah, ini gambar celah pada dinding sel ada pori-pori, ini namanya plasmodesmata. Mesosom, nah ini tadi belum tersebut ya, batu mesosom. Mesosom juga organel sel yang terbentuk dari membran plasma yang melingkup ke dalam sitoplasma. Ini pada sel hewan ini banyak terjadi. Di bagian membran sel yang melingkup ke arah dalam disebut mesosom. Fungsinya berperan dalam menghasilkan energi. Kemudian ada skeleton atau sitoskeleton atau rangka sel ya. Ada dua macam, yang pertama mikrotubula, yang kedua mikrofilamen. Mikrotubula bentuk seperti tabung berupa gelendong sel dibentuk oleh protein tubulin. Fungsinya sebagai pengendali pergerakan kromosom saat sel membelah. Kemudian penyusun sentriol, flagel, dan cilia. Ini pada mikroorganisme ini ya. Dan sebagai rangka sel. Jadi sel itu tidak keriput karena dia memiliki mikrotubula, di samping ada cairan protoplasma. Selanjutnya mikrofilamen, bentuk seperti benang halus, tipis dan panjang. Banyak terdapat pada sel otot. Dibentuk oleh protein aktin dan miosin. Fungsinya berperan dalam pergerakan sel, membentuk rangka sel, dan berperan dalam kontraksi otot. Selanjutnya sentriol. Nah, ini yang hanya terdapat pada sel hewan. Dia berperan dalam pembelahan sel ya. Ini merupakan organel yang muncul saat sel akan membelah pada sel hewan. Jadi dia ada dua ini. Dia akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan keduanya untuk menarik nanti benang gelendong, namanya kromatin ya, untuk ditarik, untuk dibagi ya, sehingga nanti terbagi menjadi dua bagian dan kemudian ikut dengan pembelahan pada sitoplasma. Bentuk seperti silinder, seperti benang spindle, dibungkus oleh sentrosom atau selaput seperti gambar di atas tadi. Ikatannya ada 3 spindle disebut triplet. Ya, mungkin kita perlihatkan kembali gambarnya tadi mana. Nah, ini dia. Ya. Ini dampak dari depan. Nah, ini bagian ditutupi oleh membran. Inilah sentriol ya. Selanjutnya mikrobody atau mikrobody ya nama lainnya. Terdiri atas peroksisom. Peroksisom ini mengandung enzim katalase yang berfungsi untuk menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi oksigen dan air. Nah, peroksisom ini banyak terdapat dalam sel hati, ginjal, dan sel otot. Tapi paling banyak di sel hati ya. Mengandung enzim katalase yang berfungsi mengubah lemak menjadi karbohidrat pada sel hewan. Sementara pada sel tumbuhan untuk fotorespirasi fotorespirasi. Kemudian yang kedua glioksisom. Ini tadi ada peroksisom, yang kedua glioksisom. Merupakan organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan, terutama tumbuhan biji-bijian. Kemudian mengandung enzim katalase dan oksidase, berfungsi mengubah lemak menjadi karbohidrat dan menghasilkan energi untuk pertumbuhan. Nah, ini kalau glioksisom itu lebih banyak pada tumbuhan, ada pada tumbuhan ya. Berikut plastida, ini atau zat warna, terdiri atas yang pertama leukoplast, yaitu plastida yang berwarna putih atau tidak berwarna. Banyak terdapat pada organ yang tidak kena cahaya matahari, khususnya pada organ penyimpan cadangan makanan. Terdiri atas leukoplast itu ada amiloplas, lyoplast,
atau lipidoplas dan proteoplas. Kalau amiloplas di dalamnya ini terdapat amilum. Kalau elaioplas atau lipidoplas itu isinya lipid dan proteoplas isinya protein. Kemudian kloroplas. Nah, ini yang banyak terdapat pada sel daun hijau. Ini plasida yang mengandung klorofil, pigmen yang pigmennya namanya karotenoid dan pigmen fotosintesis. Banyak terdapat pada daun dan organ yang berwarna hijau pada tumbuhan. Kalau pada batang tumbuhan yang masih muda itu hijau warnanya, berarti dia mengandung kloroplas ya. Nah, kloroplas itu ada macam-macam juga. Terdiri dari klorofil A. Ya, dia hijau biru, klorofil B hijau kuning, klorofil C hijau coklat, klorofil D hijau merah. Ya. Ini kandungan warna yang ada pada klorofil itu berbeda-beda ya. Sehingga ada 4 tipe. Ada berikut Chloromoplas merupakan plasida yang mengandung banyak warna non fotosintetik seperti karoten atau kuning pada wortel, xanthophyll kuning tua pada daun sudah tua, phycocyanin biru pada cyanophyta, phycosanthin coklat pada phaeophyta, phycoerythrin merah warnanya pada rhodophyta. Nah, ini yang di bawah ini merupakan ganggang ya. Nah, ini yang terdapat di dalam sel. Berikut vakuola. Ini terlihat jelas pada sel tumbuhan. Fungsinya menyimpan cadangan makanan serta tempat menyimpan dan menghancurkan sisa metabolisme dan benda-benda asing, serta juga berperan dalam membentuk sel pada sel tumbuhan sendiri. Jadi vakuola ini bagian pembentuk sel pada sel tumbuhan. Ya, jadi kalau tumbuhan itu kita siram segar, itu menandakan vakuolanya terisi air. Ya. Jadi kalau dia tanaman itu saja tanaman di pot, kita biarkan saja dia kepanasan tanpa tambahkan air, disiram, nanti dia akan layu. Nah, akibatnya vakuolanya kekurangan air. Nah, tanaman jadi layu. Jadi kalau vakuola terisi air, tanaman jadi lebih segar, kaku ya. Kemudian terlihat jelas pada sel tumbuhan tuh, pada mikroorganisme seperti amoeba punya 2 vakuola. Jadi pada mikroorganisme contohnya amoeba ya, hewan tingkat rendah, terdiri satu sel dan 2 macam vakuolanya. Vakuola makanan ini berperan dalam menyimpan makanan ya, dan sekaligus mencerna makanan. Dan vakuola kontraktil, nah, ini dia berkontraksi ya, untuk menjaga stabilitas cairan di dalam selnya. Kemudian dinding sel. Nah, dinding sel ini bagian sel tumbuhan yang paling luar. Ini hanya terdapat pada sel tumbuhan ya, terlihat kaku ya, keras ya, mengandung polisakarid yang terdiri atas hemiselulosa dan pektin dan lignin. Nah, ini pada batang kayu ini. Pada sel-sel batang kayu ada lignin atau zat kayu. Dan dia memiliki lubang penghubung atau pori penghubung namanya noktah, yang di dalamnya terdapat cairan namanya plasmodesmata. Jadi antar sel tumbuhan itu dihubungkan oleh rongga atau pori-pori namanya noktah. Ini penjelasan tentang dinding sel ya. Berdasarkan zat pembentuknya, ada dinding sel primer namanya 9% hingga 25% dibentuk oleh selulosa, hemiselulosa, pektin. Terdapat pada sel muda dan sel parenkim dan kolenkim. Ini pada tingkat jaringan. Dinding sel sekunder 41% hingga 45% dibentuk oleh selulosa, hemiselulosa dan lignin. Terdapat pada sel dewasa dari xilem, sklerenkim dan lain-lain. Di habis ini belajar tentang sel, nanti Anda akan lanjut tentang jaringan ya. Ini akan lebih kenal lagi.
Cara penebalannya, nah ini ada dua, posisi penebalan materi baru dan intussusepsi, menyimpan materi baru pada celah. Nah, ini sudah kita jelaskan sebelumnya pada bagian-bagian sel, bagian-bagian utama sel ya. Tak apa-apa kita ulang kembali. Nukleus atau inti sel merupakan bagian sel yang amat penting karena berperan dalam mengatur aktivitas yang ada dalam sel. Di sel itu ya, intinya itu sangat berperan di dalam mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sel, memiliki peran utama. Nukleus hanya terdapat pada sel eukariotik. Nah, nukleus itu hanya pada eukariotik. Nukleus itu adalah yang sudah memiliki membran. Kalau tidak memiliki membran, itu namanya nukleoid. Itu pada sel prokariotik. Secara struktur ditutupi oleh membran namanya karioteka yang memiliki pori. Di dalam terdapat nukleoplasma dan kromosom dan terdapat inti, anak inti ya, nukleolus. Demikian penjelasan tentang bagian-bagian sel, terutama organel-organel yang di dalam sel. Kita telah mempelajari tadi organel-organel sel pada sel hewan dan sel tumbuhan ya, sehingga kita dapat membedakan mana yang terdapat pada sel tumbuhan, mana yang terdapat pada sel hewan ya. Kemudian juga telah kita jelaskan fungsi-fungsi dari setiap organel tersebut. Demikian, mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan Anda, menambah ilmu Anda. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.